Ketika hewan kurban banyak, terdiri dari beberapa jenis. Ya, ada yang sifat kurban kemarin apa? Kurban wajib sama kurban sunnah. Tidak boleh mencampur kurban sunnah dan kurban wajib. Juga tidak boleh mencampur kurban si A dan kurban si B. Kemudian hasilnya dibagikan secara rata kepada masyarakat, baik yang kaya, miskin, baik juga orang yang berkurban atau tidak. Semua kebagian. Berikut alasannya. Ya, jadi alasan tidak boleh mencampur kurban sunnah, kurban wajib. Kemudian nggak boleh mencampur kurban daging A dengan kurban kelompok B misalnya. Nah, ini alasannya, beberapa alasan. Nanti kamu bisa buka kitab Tuhfatul Muhtaj, ya, kitab Tuhfatul Muhtaj. Kitab Tuhfatul Muhtaj. Di situ dijelaskan alasan pertama, akan ada bagian kurban wajib yang diberikan pada orang kaya. Nah, akan ada kurban wajib yang diberikan pada orang kaya. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, akan ada kurban wajib yang termakan oleh orang yang berkurban atau orang yang wajib ia nafkahi. Nah, jadi kan korban wajib kemarin apa? Kemarin kan kita jelaskan kurban wajib ini nggak boleh dimakan oleh orang yang berkurban. Ya, nanti kamu perhatikan nanti pelajaran minggu lalu. Kemudian apa-apa saja, kemana saja penerima daripada kurban wajib ini, ya kan? Ingat kemarin kurban sunnah itu berapa, Bu Fit? Takaran yang minimal dibagikan berapa? Atau yang lain, siapa ingat? Tengok catatannya. Yang berapa? Yang wajib kurban sunnah itu berapa yang wajib dikasih itu dagingnya itu kepada masyarakat fakir miskin atau orang kaya? Daging murni tanpa tulang setengah kilo, Ya. Pak. Berapa? Setengah kilo. Oke, benar. Kemudian kurban wajib, ini lagi kurban wajib kepada siapa aja boleh dikasih? Selainnya dia Ulang-ulang kemarin. Kurban wajib kepada siapa aja yang boleh dikasih? selain yang dia nafkahi, paman, ibu. Iya benar-benar. Terus? Termasuk saudara kandung. Benar. Jadi kepada siapa yang berhak menerima kurban wajib itu? Apa? Kepada siapa yang berhak menerima kurban wajib tersebut? Orang miskin. Nah, pertanyaannya, orang kaya boleh nggak? Boleh. Tengok catatannya dulu. Nggak boleh.
orang kaya boleh nggak menerima kurban wajib? Boleh. Alat apa kalau boleh? Catatannya coba lihat. Padahal nyata. Itu pelajaran kemarin. Tidak, Ustaz. Nah, tidak. Di mana kamu dapatkan referensi tidaknya itu tadi? Coba aja, santai aja. Ana cuma ngulang-ngulang aja. Orang kaya tidak boleh, Pak. Jadi orang kaya nggak boleh menerimanya. Ya, referensinya di mana? Catatan. Apa? Catatan. Emang di catatan itu aja udah. Poin nomor 2 kemarin. Kitab Muhibah Zil Fadl, ya. Kitab Muhibah Zil Fadl. Poin nomor 2 kemarin Anda jelaskan. Yang perbedaan kurban sunnah dan wajib dari segi penerimaannya. Nah, jadi orang kurban wajib hanya boleh diberikan pada fakir miskin. Sedangkan nggak boleh sama orang kaya. Kalau kurban sunnah, sama siapa aja boleh. Sama siapa saja boleh. Nah, jadi kita kembali ke poin yang kita bahas hari ini, apa? Yang kurban wajib. Ya. Kau ribut kali ini bocil. Seputar mencampur daging kurban, ya. Jadi kan ada perbedaan. Poin pertama alasannya apa tadi? Bisa diulang. Akan ada bagian kurban wajib yang diberikan pada orang kaya. Nah, jadi ini alasan kenapa nggak boleh dicampur daging A, daging B. Karena di dalam itu ada orang yang berniat, kita nggak tahu kadang. Panitia bahkan nggak tahu. Nah, ini kurban nazar. Sehingga kan jatuhnya jadi kurban wajib. Karena dia bernazar. Jadi kurban wajib. Sehingga ketika dicampur, ahli warisnya makan, orang kaya makan, nggak boleh. Ini sebab alasan kenapa daging kurban nggak boleh dicampur. Tapi kita lihat lagi, masih ada beberapa pendapat ulama. Di sini panitia kurban dituntut mencari solusi. Belum. Supaya dua alasan tadi bisa dihindari. Nah, jadi panitia jadi solusi. Selain itu, mencampur daging kurban dikhawatirkan akan merusak kualitas daging, sehingga dianggap merusak barang orang lain atau itlaf namanya. Ya. Dikhawatirkan merusak daging orang lain, itlaf. Karena sekali lagi perlu ditegaskan bahwa panitia hanya berperan sebagai wakil. Panitia hanya berperan sebagai wakil. Sehingga dia harus seamanah mungkin. Merusak daging lain apa, Pak? Ya, karena perlu ditegaskan bahwa panitia hanya berperan sebagai wakil, sehingga dia harus seamanah mungkin. Nah, kira-kira ada yang bisa ngasih solusi supaya
dua sebab tadi disebutkan itu teratasi? Ada yang bisa nggak ngasih solusinya? Ada? Kalau ada yang bisa, dapat hadiah dari Bu Pin. Oh, Atau dari Bu Ica lah hadiahnya. Jalan-jalan ke Sulawesi, ke Pulau Banggai itu. Nah, nanti dikasih hadiah sama Bu Ica tiket ke Banggai nanti. Ke Pulau Banggai itu lagi bagus, lagi apa? Lagi viral tuh pemandangannya. di Malang aja. Kita ngasih solusi. Gimana caranya? Itu Pak, misalkan panitia ada 10 dibagi, penyembelihannya itu dibagi. Enggak Pak? Dibagi gimana? Nah, misalkan kan ada panitia ada 10, hewannya ada 5, jadi satu hewan tuh diatasi 2 orang. Nah gitu bukan. Kita rata-rata di Indonesia kan satu peserta, satu kelompok itu 7 orang. Satu kelompok 7 orang, dan di antara 7 orang ini kita nggak tahu dia kurban sunnah, kurban wajib atau apa gitu. Jadi solusinya gimana supaya 2 poin ini nggak kena? Nah yang bisa jawab ada Pak Adia lah, dari Bu Lica. Tahu Pak? Yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Lica, mungkin. Tapi kan masalahnya gini Pak, yang kurban pun nggak tahu itu daging kurban sunnah apa wajib, yang penting kurban aja gitu. Gimana itu? Ayo. Itu ada solusinya tuh, itu yang Anda maksud. Nah, nggak ada yang bisa jawab. Ya udah, berarti nanti Anda yang dapat hadiah dari Bu Lica nih. Oke, tadi kan yang pertama, panitia harus mengumumkan di antara peserta kurban ini, misalnya ada 3 kelompok, berarti 21 orang. Satu kelompok 7 orang, kali 3 21 orang. Peserta nanya apa? Panitia nanya, siapa di sini yang kurban nazar? Karena orang kadang nggak tahu kurban wajib itu sama dengan kurban nazar, nggak tahu orang. Siapa di sini kurban wajib? Misalnya begitu. Atau kurban nazar. Akhirnya ada yang angkat tangan sehingga digugurkan saja. Misalnya dia di kelompok 3 tadi digugurkan, tukar dengan tadi awalnya sapi, tukar dengan domba atau kambing. Domba atau kambing, jadi terpisah dia sendiri. Tinggallah 6 orang tadi, ya, satu kelompok 3 tadi itu tinggal 6 orang kan. Nah, carikan bisa donatur dari luar, tambahan dana dari luar, atau cari anggota baru yang mana tahu barangkali mau dia berkurban masuk di kelompok 3 tadi. Nah, ini bisa diatasi, salah satu solusinya seperti ini. Nah, oke. Ya, coba kira-kira paham nggak? Saya rasa perempuan ini nggak terlalu tahu masalah kayak gini. Paham? Nah, bingung sudah. Bingung Pak. Bingung. Alhamdulillah. Pak. Misalkan media apa itu yang korban, nanti panitia tuh tanya kepada yang korban, ini korban nazar kah atau apa gitu Pak. Nah, terus nanti diumumkan ke siapa Pak? Diumumkan ke yang lainnya, ke tim yang lainnya agar tahu dan nggak dicampur gitu. enggak. Gini ya, perhatikan ya, Anda ulang lagi lambat-lambat. Kamu semua ngelihat kan di spanduk atau di papan papan musola lah gitu, papan masjid atau musola. Satu kelompok kan 7 orang, kecuali dia betul-betul pengen sendiri nggak masalah. Tapi rata-rata satu kelompok berkelompok-kelompok 7 orang kan. Nah, kita analogikan ada 3 kelompok kali 7, 21 orang. Ini panitianya cerdas, dia belajar fikih. Akhirnya dia nanya, di antara bapak ibu ini yang menjadi peserta kurban ini,
ada nggak yang kurbannya itu sifatnya nazar, kata dia. Akhirnya tunjuk tanganlah satu orang, apa misalnya Bu Hafifah Dinda, saya Pak Panitia, saya kurban nazar, kalau dulu ayah saya sembuh, saya nazar kurban tahun ini gitu, misalnya begitu. Akhirnya ayah saya sembuh dan akhirnya saya menunaikan nazar saya. Kemudian Bu Hafifah Dinda dah ngelapor ke panitia, panitianya cerdas. Nah, dipisahkanlah kelompok 3 tadi Bu Hafifah Dinda, dipisah dia. Yang awalnya dia pengen sapi, dialihkan ke kambing domba gitu. Satu peserta bayar 2.500.000, anggap saja begitu. 2.500.000. Jadi 2.500.000 tadi yang harusnya beli sapi berkelompok nggak jadi, dipisah, dia beli kambing doang 1 biji gitu. Nah, kemudian kan sisa kelompok 3 tadi itu 6 orang saja. Akhirnya panitia pandai-pandai dia cari uang tambahan untuk menutupi 2.500.000 tadi ya, atau mencari peserta baru yang mau masuk kelompok 3 gitu. Nah, akhirnya jawablah ada yang masuk. Kita simpulkan saja ada yang masuk ke kelompok 3 menutupi kekosongan tadi, dana yang 2.500.000 tadi yang kurangnya. Nah, jadi dagingnya Bu Hafifah Dinda ini, yang kambing ini dipisah dengan 3 kelompok yang lain karena dia sifatnya nazar. Keluarga Bu Hafifah Dinda nggak boleh makan, ahli warisnya nggak boleh makan, kemudian orang kaya nggak boleh ngambil, hanya dibagikan kepada orang-orang fakir miskin. Nah, begitu, semoga paham. Pak, Ya, kalau semisalkan konteksnya tuh udah terlanjur beli sapi gimana? nah, panitianya nggak apa nih, makanya belajar dulu. Ngomong gitu loh Pak, asal kan sekarang tuh misalkan orang nggak ngerti, asal kasihlah ke masjid gitu loh, hewan apa entah itu, yang penting asal ngasih. Dan terlanjur beli gimana Pak? Ya nggak sah kurbannya jadinya. Jatuhnya sedekah. Jatuhnya sebagai sedekah. Jadi pahamnya kan Pak? Apanya batal? Ya, kurbannya batal. Jatuhnya bukan jadi kurban, sedekah biasa saja. Oh, pahala sedekah. Ya, pahala sedekah, nggak pahala kurban. Nah, terus Pak, apakah kurban itu wajib diserahkan ke panitia masjid atau boleh di rumah? Apanya tuh? Oh, motongnya. Ya, sembelihnya di rumah sendiri, dia sendiri, keluarga. Nah, ini kita bahas nanti. Ada nih pertanyaan Bu Pit. Oke. Nanti Bu Pit kita bahas itu insyaallah. Ada di sini yang mau kita bahas hari itu. Hari ini memang. Tamam. Kita lanjut ke niat. Ke niat ya. Kita lanjut ke niat. Bisa dilakukan sebelum proses penyembelihan. Setelah jelas mana hewan yang akan dikurbankannya. Nah, jadi bisa niatnya itu sebelum proses penyembelihan, setelah jelas mana hewan yang akan dikurban. Ada nampak di mata dia itu sapi kelompok saya gitu. Jadi dia niat, ya Allah, aku niat kurban tahun ini lillahi ta'ala, pakai bahasa Indonesia aja. Kemudian bisa juga ketika memberikan hewan tersebut pada panitia kurban. Tamam? Biasanya gini kalau di Indonesia, giliran kelompok 2 misalnya. Nah, itu nama-nama peserta yang disebutkan. Peserta kurban kelompok 2. Lica. Siapa lagi? Novi misalnya. Risma. Bu Pit. Siapa lagi? Peserta-peserta sini. Nah, itulah pokoknya disebutkan semua. Di situ kamu boleh niat sudah. Nggak boleh niat. Jika sudah diniati oleh pemiliknya,
wakil, ingat wakil itu tadi panitia, wakil tidak perlu niat lagi ketika akan menyembelihnya. Bahkan ketika orang yang menyembelih tidak tahu bahwa itu adalah kurban atau ini kurban siapa, juga nggak masalah. Ya, tidak masalah. Yang penting yang punya daging, yang punya sapi, dia dah niat. Nah, misal saya orang jagal lah, tukang potong. Saya nggak perlu tahu ini sapi siapa, ini kambing siapa, ini kurban siapa. Yang penting kamu udah niat. Nah, tak dipermasalahkan untuk masalah ini. Saya yang tukang potong nggak perlu saya niat. Saya wakilkan potong sapi kurban ini atas nama bla 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 bla, nggak perlu panjang. Nah, cukup kamu besok berniat kurban, dah aman insyaallah. Bisa juga niat dilakukan ketika proses penyembelihan. Nah, ketika proses penyembelihan, nah ketika itu niat set niatlah di situ, saya niat kurban lillahi ta'ala. Dalam kasus kurban nazar, yang telah ditentukan hewannya, kurban nazar atau kurban wajib, yang telah ditentukan hewannya. Misal sebelumnya dia ngomong, hewan ini akan aku jadikan kurban, maka sah setelahnya, walau setelahnya tidak dilakukan niat sama sekali, baik oleh pemiliknya atau wakilnya. Ini kurban wajib, telah ditentukan hewannya, dia lihat oh itu hewan kurban wajib saya, kata dia. Akhirnya dia ngomong, hewan ini akan aku jadikan kurban. Atau dulu ketika dia ngelihat sapi lah, ini jauh hari sebelum kurban, dia lihat sapi, ke kandang sapi, akhirnya dia lihat, dia punya nazar, kalau aku lolos PNS, ini sapi, ini kambing kukurbankan. Nah itu dah sah, walaupun dah jauh hari, karena dia dah punya niat, hewan ini akan aku jadikan kurban. Dah. Nggak jadi. Kalau nggak jadi, Dia ada belajar tapi nggak jadi pas dia mau kurban karena waktunya sudah meninggal. Tahun depan lagi. Iya. Kalau meninggal batal kurbannya, nggak masalah. Kalau belum kurban. Bukan meninggal, maksudnya yang bisa membatalkan nazar itu kalau cita-cita dia nggak tercapai, maka batal nazarnya. Tapi nggak jadi daging. Nah itu bahaya tuh, nggak akan masuk surga orang yang ketika sudah bernazar dia tak memenuhi nazarnya. Karena nazar ini bukan hubungannya dengan manusia lagi, tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Allah saja dia berani mengingkari haknya Allah, karena dia dah bilang ke Allah, saya nazar ini kurban, ini kalau saya sehat, ini sapi saya kurbankan. Janjinya ke Allah, bukan ke manusia. Jadi tak akan masuk surga orang yang belum membayar nazarnya. Kemudian kita lanjut seputar penyembelihannya, seputar penyembelihan kurban. Kurban bagusnya disembelih oleh diri sendiri. Kurban bagusnya disembelih oleh diri sendiri. Ini. Kecuali bagi wanita.
atau orang yang tak bisa menyembelih. Jadi saya dulu pernah praktek, saya pernah bilang mungkin cerita dulu ketika saya SMP itu praktek kurbannya motong ayam. Ya, saya punya kawan, bukan cuman saluran makan dan pernapasannya yang dipotong ya, lehernya pun copot semua. Set, nah, tanggal lehernya sama kepalanya pun. Ya, itu tak boleh, ya, tak boleh. Dan baiknya penyembelihan, perhatikan Bu Fit, ini jawaban Bu Fit. Dan baiknya penyembelihan dilakukan di dekat rumahnya, serta disaksikan oleh keluarganya. Kalau nggak disaksikan nggak masalah juga. Ini afdol, bahasanya afdol dan tidak afdolnya. Waktu penyembelihan dimulai ketika selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Waktu penyembelihan dimulai ketika selesai melaksanakan sholat Idul Adha sampai terbenamnya matahari pada hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Oke. Nah, jadi nanti kami di sini contohnya di tempat saya. Hari Jumat, hari rayanya. Tapi motongnya besok Sabtu kami. Nah, ini atas keputusan bersama. Saya panitia kurban. Jadi kami jelaskan. Ada yang bertanya kemarin, boleh nggak motongnya Sabtu Ustaz? Boleh, saya bilang. Sampai hari apa berarti boleh motong? Sabtu, Minggu, Ahad, Senin. Senin terakhir. Sampai hari Senin masih boleh motong daging kurban. Nah, kalau dah Seninnya dah terbenam matahari ya nggak boleh lagi. Sebelum terbenam matahari. Pak, Yang direkam juga. Tapi nggak bagus rekamannya. Islam. Iya. Tamam ya. Ya. Kalau semisalkan kan ada sisa 3 hewan, nah waktunya itu udah sore, terus pas itu dipotong berbarengan dengan matahari tenggelam, gimana tuh Pak? Kalau masih di hari tasyrik nggak apa-apa Bu Fit. Asal jangan di Senin akhir itu yang nanti. Nah, atau yang terakhir Pak, yang terakhir Senin itu hari terakhir. Nggak masuk. Jatuhnya nggak kurban lagi, motong biasa aja. Nggak terhitung kurban, malah hitungannya cuma sedekah. Oke Bu Fit, hitungannya nggak kurban, kurbannya terhitung nggak sah, melainkan cuman sedekah daging, sedekah daging lah pokoknya. Jangan ganggu. Nah, jadi jangan diperlama. Kalau mau kalau cepat lebih bagus. Habis sholat Id langsung potong. Kami di sini karena Jumat kan, sini banyak sapinya banyak, kambing pun banyak, warga sedikit. Di sini cuman berapa kakak ya? 30 kakak. Sapi 3, kambing 4. Jadi kebanyakan daging ketimbang warganya. Salurkan di sini Pak, sini padat penduduk. Iya, itulah. Ini juga salurnya nggak jauh kali Bu, keburu basi, keburu busuk di jalan. Jadi disalurkan keluar nanti ini jangan di sini. Nah, rekam nanti ini nggak bagus rekam. Dah, kita lanjutkan mewakilkan kurban. Dan mewakilkan kurban.
boleh mewakilkan pengurusan kurban pada orang lain atau panitia kurban. Jadi boleh. Namun sunnah baginya dan keluarganya hadir pada waktu penyembelihan. Nah, jadi kalau ada yang bilang nih orang-orang awam, oh nggak sah kurbannya kalau nggak dilihat, oh nggak sah kurbannya kalau kelompoknya nggak datang atau nggak hadir di lapangan. Nggak, kurbannya tetap sah. Pokoknya niatkan aja tadi kan, niatkan ada banyak tuh tempat-tempat niat saya sebutkan tadi. Nah, bisa niat sebelum proses penyembelihan. Setelah jelas mana hewan yang akan dikurbannya. Jadi kamu sebelum hari H itu kan datang sapinya tuh. Nah, itu kurban kelompok kita. Nah, ya. Nah, saya niat kurban tahun ini lillahi ta'ala, dah gitu aja lah. Nah, jadi nggak ada kata nggak sah kalau nggak ada orang yang berkurban situ gitu. Nggak ada. Tetap sah. Kemudian biaya operasional dibebankan pada orang yang berkurban. Namun bisa saja ditanggung oleh pihak lain seperti panitia kurban. Jadi dalam aja. Seperti panitia kurban. Kalau mau panitia kurbannya mungkin banyak duit kan, nah, dia nanggung operasional. Namun tak boleh diambil dari hewan kurban. Paham? Banyak di kategorinya. Bisa jadi upah operasionalnya dilebihkan daging kurbannya untuk orang yang jagal, nggak boleh. Atau kulitnya dijual kemudian diupahkan diupahkan orang yang bersih-bersihkan daging kurbannya, yang motong daging kurbannya, nggak boleh. Ya. Tapi ini dana makanya dilebihkan. Kalau di sini anggap 2.850.000. 2.850.000. Harga kambing itu cuma 2.500.000 atau harga sapi lah. Per orang 2.500.000 kali 7 berapa? 2.500.000 kali 7 kali 5 dan 125. 100 kali 6 dah 150, 15 juta, 17,5. Nah, jadi kurang segitulah ya. 2,5 kali 7 ada 17,5. Nah, anggaplah segitu 17,5. Sisanya kan 350 lagi tadi tuh. Dari 2.500.000 ke 2.850. Sisanya 350. Ya itu tuh operasional. Misalnya kami di sini yang motong dagingnya orang. Jadi dibiayakan satu sapi itu kemarin ditanya 400.000. Nah, dari uang itulah maka dilebihkan. Jangan harga kambingnya 2.500.000, satu orang peserta segitu pula 2.500.000. Akhirnya kebingungan nanti nyari biaya operasional. Maka dari itu lebihkan 2.700.000 misalnya. Ya 200-nya untuk operasional. Kemudian wakil atau panitia kurban bertugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh orang yang berkurban. Ya jadi panitia kurban apa aja tugasnya? Misal diamanahkan beli hewan kurban dengan kriteria yang khusus, misalnya tolong carikan yang berat, yang besar gitu. Nah, kemudian panitia kurban ini diserahkan juga menyembelihnya atau mendistribusikannya. Nah, jadi saya pun panitia kurban. Nengok sapi, nyari sapi pun kami yang bantu-bantu carikan sama panitia yang lain. Memikirkan distribusinya juga dan dipikirkan aja sekarang kemana mau didistribusikan. Cuman saya nggak bisa menyembelihnya, belum berani. Saya belum pernah latihan, cuman motong ayam aja berani. Wakil sama sekali nggak boleh ngambil daging kurban. Ya, wakil atau panitia nggak boleh ngambil daging kurban. Menurut sebagian ulama, wakil hanya boleh mengambil seukuran kebutuhan untuk 2 kali makan, kecuali ada kejelasan dari yang berkurban tentang berapa jatah wakil.
atau ada kebiasaan yang mengarah pada hal tersebut. Namun itu juga sifatnya hanya sedekah, bukan sebagai upah pengurusan kurban. Ya. Jadi misal gini, dibagikan dulu daging kurbannya kepada yang berkurban. Nanti dari yang dah dibagikan itu, yang berkurban berhak ngasih misalnya 1 kilo aja, anggap 1 kilo kepada panitia. Nah, itu jatuhnya sedekah. Nah, saya ulang, itu jatuhnya sedekah, bukan jatuhnya kurban orang yang berkurban kepada panitia. Enggak, jatuhnya sedekah biasa. Jadi tidak ada istilah jatah untuk panitia. Ya, jadi nggak ada istilah jatah untuk panitia, nggak ada. Ya, jadi kalau kamu dengar nanti di telingamu, di tempat kamu kurban, ada bahasa-bahasa begitu, jangan. Kemudian wakil tidak boleh mewakilkan lagi pada orang lain kecuali ada izin dari orang yang berkurban. Nah, jadi izin dulu kepada yang berkurban. Misalnya saya berhalangan di hari H, saya bilang, besok gantikan saya ya, saya telepon murid saya, besok gantikan Ustadz jadi panitia. Nggak boleh. Boleh saja, tapi gini caranya, dah datang dia, saya bilang, ini yang gantikan saya berhalangan hadir. Nah, boleh. Oleh karena itu, orang yang berkurban harus jelas dalam memberikan kewenangan pada wakilnya. Nah, kemudian kita masuk kepada pahalanya. Kurban sunnah mendapatkan pahala sunnah. Ya, kamu kurban tahun ini ya, pahalanya pahala sunnah. Kurban wajib atau kurban nazar mendapatkan pahala menunaikan kewajibannya. Nah, dan ini tentu lebih besar daripada pahala kurban sunnah. Wajib tentu lebih besar pahalanya ketimbang kurban sunnah. Nah, perhatikan, ini yang sering jadi pertanyaan. Makruh bagi orang yang berkurban, ingat garis bawahi, bagi orang yang berkurban, bercukur, makruh. Motong kuku terhitung sejak tanggal 1 Zulhijjah. Apa makruh? Satu ukur bagi orang yang berkurban, bercukur. Ya. Motong kuku terhitung sejak tanggal 1 Zulhijjah. Kapan 1 Zulhijjah kita kemarin? Hari apa? Lupa saya. Sampai hari H pelaksanaan kurban. Sampai hari H pelaksanaan kurban. Nah, bahkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hal tersebut haram bagi orang yang belum pergi haji. Nah, dia kurban di Indonesia. Nah, kalau jadi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, haram. Kalau dalam mazhab Syafi'i, makruh. Adapun hikmah dari larangan tersebut, nah ini hikmahnya. Jadi jangan bilang, kok sampai haram makruh pula, berat banget. Nah, ini hikmahnya. Kenapa larangan tersebut? Agar semua anggota tubuh kita terampuni semua dosa-dosanya, serta terbebas dari siksa neraka. Nah, ini referensinya nanti bisa dibuka di kitab Bushrol Karim, ya. Kitab Bushrol Karim. Pak, saya nggak kurban, boleh nggak motong kuku? Boleh. Yang nggak berkurban ya boleh motong kuku, boleh nyukur rambut. Nah, ngapain lagi? Cukur rambut, motong kuku, dan seterusnya lah, boleh. Kalau kita yang nggak berkurban, bagi yang berkurban makruh ya.
Nah, perhatikan. Jenis hewan yang dijadikan kurban. Jenis hewan yang boleh dijadikan kurban. Nah, ini mungkin yang perempuan agak kurang juga, padahal ini gampang nih sebenarnya. 1, kambing atau domba. Ketentuannya, perhatikan ketentuannya, hanya cukup untuk kurban 1 orang. Ya, cukup untuk 1 orang. Jadi kalau kamu pengen kurbannya kambing, domba, ya cukup 1 aja sendiri. Jangan 1 kambing 7 orang. Oh, jangan. Sedekah jadinya. Kambing atau domba 1 orang. Adapun nilai pahalanya, sebagaimana ibadah yang lainnya, maka bisa dihadiahkan kepada beberapa orang. Ya. Sebagaimana ibadah yang lainnya, maka bisa dihadiahkan ke beberapa orang. Nah, bisa kita lanjut. Menurut pendapat Imam Romli ini ulama besar di kalangan Syafi'iyah, boleh 1 domba diniati kurban dan akikah. Oke. Pendapat Imam Romli, boleh 1 domba diniatkan untuk kurban atau akikah dan akikah. Kurban dan akikah. Jadi 2 niat dia boleh menurut pendapat Imam Romli. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibn Hajar nggak boleh. Tidak boleh. Nah, nanti bisa dibuka dalam kitab Kifayatul Akhyar ya. Nah, Pak, berarti boleh milih pendapat Imam Romli? Boleh, silahkan aja kalau kamu yakin dengan pendapat tersebut. Boleh juga ikut pendapat Imam Ibn Hajar ya. Nah, karena dua-duanya ulama besar. Kalau saya lebih milih pisah. Milih pisah. Kurban ya kurban, akikah. Tapi rasanya kita nggak sanggup, Pak, kami belum sanggup terpisah. Pakai yang pertama Imam Romli, gabungkanlah. Saya punya anak perempuan belum diakikah, Pak. Boleh nggak diniatkan kurban dan akikah kambing atau dombanya ini 1. Kalau perempuan kan 1, laki-laki 2. Boleh. Nah, jadi nggak perlu banyak tanya lagi, ya. Selesai. Kedua, unta dan sapi. Nah, ini dia boleh untuk 7 orang. Boleh untuk 7 orang. Walaupun ke-7 orang tersebut tujuannya tidak semua tujuannya untuk kurban. Nah, walaupun ke-7 orang tersebut tidak semuanya bertujuan untuk berkurban. Misal 3 orang niatnya kurban, 2 orang niat akikah, 1 orang untuk apa? Untuk sedekah aja, biasa aja untuk sedekah. Nah, ini boleh. 3 orang untuk kurban, 2 orang untuk akikah, 1 orang untuk hidangan, untuk sedekah, 1 orang lagi. Nah, terserah lah mau ngapain dia. Itu contoh aja. Jika lebih dari ketentuan tersebut, seperti ada 25 orang, iuran membeli 1 ekor sapi, maka tidak disebut sebagai kurban, namun tetap mendapatkan pahala sedekah. Tetap mendapatkan pahala sedekah. Itu dalam kitab Al-Iqtina. Ya, bisa dibuka dalam kitab Al-Iqtina. Kalau usia hewan, singkatnya saja ya. Usia hewan yang boleh dikurbankan itu kambing atau domba 1 tahun minimal.
Kalau sapi minimal 2 tahun lebih. Ini ringkasnya, sebenarnya panjang penjelasannya. Nggak boleh hewan yang cacat. Itu tugas panitia lah, nggak usah saya sampaikan. Kalau hewan hamil boleh nggak Pak? Hewan hamil dianjurkan jantan, Bu Fit. Nah, maka kurban ini jantan, Kak. Kambing jantan, sapi jantan. Tak mungkin dia hamil. Ya, untung Bu Fit tanya tadi. Kalau enggak, Iya Pak, karena kalau perempuan jangankan berkorban, mengalah saja susah iya. Lagi mau korban kan? Ngalah aja susah. Oke. Nah, Ana nanti ada kirim sesuatu, ini bagus dikirim. Udah diringkaskan nih. Nah, di sini ada jadi panitia kurban nggak yang tukang masak? Biar saya jelaskan kalau ada. Kita Jumat dah kurban kan? Iya. Tidak ada. Dah, itulah dulu. Untuk sunnah penyembelihan ada juga. Ini kalau untuk kita, untuk semuanya saya sampaikan sunnahnya itu perbanyak baca takbir dan tahmid. Allahu Akbar, alhamdulillah. Allahu Akbar, alhamdulillah. Perbanyak baca sholawat Nabi. Menghadap kiblat hewannya ketika penyembelihan. Nah itulah. Tapi umumnya untuk kita membaca takbir, tahmid, memperbanyak sholawat. Dah. Dah. Selesai. Adapun seputar misalnya masak, boleh nggak daging kurban dimasak? Boleh. Caranya gimana? Kamu harus tahu nih, saya lagu-lagu juga. Untung saya di sini betul-betul diamanahkan. Jadi kita yang kasih fatwa kepada jamaah. Ya, walaupun berat masih muda kan. Caranya gini. Kasih dulu semua daging orang-orang itu, jatah-jatah mereka. Kemudian mereka mau ngasih berapa ke panitia terserah. Kasih berapa gram ya misalnya 100 gram. Nah, kasih 100 gram. Itu yang dimasak. Itu cara yang pertama. Cara kedua, tapi ini agak susah. Berkumpul semua dulu penerima kurban ini, bilang, diumumkan. Boleh nggak diambil jatahnya masing-masing 100 gram? Nah, boleh, kita diambil lah. Sebelum dibagikan nih, tapi dah dibilang kan, bil 100 gram, kira-kira ada 30 orang, ya udah berarti 30 kali apa? 3.000 ya, 3.000 gram, berarti 3 kilo semuanya. Nah itu yang dimasak. Ya gitulah ya, soal memasak daging kurban. Nah silakan lah, yang mau ditanyakan silakan, kalau tidak ada kita tutup. Pak, Ya. tadi kan panitia tidak boleh dapat jatah kurban, iya Pak? Boleh dapat jatah, tapi mengambil apa ya, jatah pasti ada jatah. Maksudnya itu jatah gini Bu, mengambil hasil keringat dia. Maksudnya dia minta lebih dari yang lain, nah itu tidak boleh. Oh, berarti apa? Dapatnya sama seperti yang lain itu setara. Kalau itu boleh, cuman kalau dia minta jatah karena dia yang motong, nguliti,
apa namanya, bagi-bagikan itu enggak, sehingga dilebihkan untuk dia enggak. Orang cuma 2 plastik, dia 3 plastik, enggak boleh. Haram. Tapi kalau misalkan gini Pak, panitianya tuh izin kepada pemilik kurban, boleh ya Pak? Boleh. Ininya minta ekor, minta apa itu? Ya boleh. Tapi dia nggak, sebenarnya gini, dia harus nanya dulu, Bapak mau ngekornya nggak? Jangan langsung bilang, Pak saya mau ekor ya, sama peserta, dan bilang kan saya mau ekor ya, kata dia. Langsung kayak klaim gitu, dia klaim bahwa dia harus gitu. Jangan, tanya, Pak Bapak berminatkah dengan ekornya ini? Kalau nggak berminat saya mau gitu. Nah silahkan ambillah gitu. Nah baru diambil Bu Fit. Apakah panitia itu juga boleh menerima kurban bebas Pak? Sunnah juga boleh, wajib juga boleh. Kalau dia fakir boleh, kalau dia orang kaya nggak boleh. Oh, sama aja berarti. Ya. Ya Pak. Nah, udah paham Bu Fit nih dah. Karena dari pertanyaannya kayaknya udah paham dia. Yang lain? Majelis itu apa? Di komentar Pak, bacakan atau baca sendiri Pak? Aja baca Bu Fit. Oke. Maaf kalau pertanyaannya berbeda dari yang sedang dibahas. Sirensi. Kurban ini untuk apa ya sebenarnya? Apa karena memperingati kejadian Nabi Ibrahim atau ada hikmah lain? Maka dari itu Allah menyuruh untuk berkurban. Kurban ini sebagai bentuk rasa syukur kita. Kalau dibilang untuk menghormati Nabi Ibrahim, enggak. Bukan. Karena Nabi terdahulu juga ada berkurban. Kurbannya dengan versi yang berbeda. Zaman Nabi Adam sudah ada Qabil dan Habil. Qabil menyerahkan hasil taninya, hasil ternaknya yang jelek-jelek itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Habil yang cantik-cantik, yang terbaik lah, hewan kurban hewan yang terbaik diserahkannya, hasil tani terbaik diserahkannya, sehingga dia boleh menikahi perempuan adiknya, keluarganya sendiri. Nah, akhirnya yang Habil dapat yang cantik, kayak Qabil, akhirnya disitulah terjadi pembunuhan. Jadi bukan untuk, dan hadisnya juga tertera memang kurban ini pada Nabi Ibrahim, sehingga di zaman Nabi Muhammad lebih disempurnakan lagi daripada syariat kurban. Apa hikmahnya? Banyak. Hikmahnya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita berapa di situ di dalamnya? Apakah sudah ada kita tunaikan hak orang lain di dalam rezeki kita? Atau apakah kita ini pelit? Ataukah kita ini orang yang dermawan? Jangan katakan kita miskin, jangan. Maka ulama, saya juga termasuk orang yang mewajibkan kita untuk kaya Islam nih. Kalau nggak kaya, kamu gimana mau kurban? Kalau nggak kaya, gimana kita mau umroh? Gimana kita mau haji? Gimana kita mau ngasih orang tua? Gimana kita mau buat pendidikan Islam? Gimana kita mau terus-terusnya lah? Kaya. Pening kepala saya mikirkan dunia nih Pak, jadinya Pak kalau pengen kaya. Jangan pening, biasa aja, santai. Nabi Sulaiman itu kerjanya nggak banyak, tapi duitnya banyak. Nah, minta kayak gitu juga, ya Allah berikanlah harta melimpah berkah gitu misalnya. Harta melimpah berkah. Jangan nggak ada berkahnya, nanti nggak ada berkah. Ada satu riwayat kisah wali, dia minta kaya aja, dia memang minta kaya betul. 13 miliaran tuh gampang sama dia, tapi sakit karena dia nggak minta keberkahan. Nah, jadi sering-sering doa begitu tuh, minta kaya berkah. Nah, jadi hikmahnya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbagi. Kita makan daging sebulan sekali mungkin ada, tapi orang lain 1 tahun sekali belum tentu ada. Nah, jadi kita berusaha merasakan kepedihan orang lain, ya, dengan makan daging. Dia akhirnya bisa berbagi kita di hari yang di hari Idul Adha tersebut gitu.
Nah, ini hikmahnya siapa? Bu Silensi. Masih banyak lagi kalau mau direnungi hikmah daripada kurban ini. Kadang saya lihat kalau panitia itu kasih daging bagian kepada orang yang berkurban, itu bagian paha sampai kaki kanan. Apa itu harus Bapak? Nggak harus. Kalau dia bagi itu berarti dia pengen orang yang berkurban tuh memang itu dianjurkan malah bagian paha itu. Nah, Nabi suka kan kalau kambing tuh bagian paha. Ya, termasuklah hewan-hewan onta juga. Nah, Nabi suka tuh paha, bagian paha. Nah, jadi mereka mengambil sunnah. Jadi diserahkanlah kepada yang berkurban paha yang sebelah kanan, ya kan? Nah, itu kenapa orang panitia menyerahkan seperti itu, karena ahli kurbannya yang pengen, sahibul kurbannya yang pengen. Boleh. Mami Nur Andayani, di sini kayak perut babat itu kan dibuang. Nah, kita sebagai orang biasa, bukan panitia, bukan yang kurban, meminta babat tersebut bagaimana? Boleh. Di sini nggak dibuang malah. Kalau di sana dibuang, tadi bahasa di sini ya. Oh, ambil aja daripada dibuang, mubazir. Nah, kalau di sini nggak dibuang, yang mau ambil, ya kan begitu. Nah, minta izin kepada sahibul kurban yang berkurban. Kalau ke panitia cuma wakil, boleh aja kepada panitia, Pak boleh nggak diambil ini? Panitia juga bilang nanti ke yang berkurban. Tapi kadang panitia malas kan, langsung aja yang berkurban, Pak boleh saya izin ngambil babatnya, silahkan, kita dia ambil. Perhatikan ya, apa namanya, sisi keadilan itu, saya ulang, segi keadilan dalam membagi kurban. Karena kita Indonesia ini misalnya 3 kilo semua, oke boleh, itu boleh. Tapi adil itu bukan dari segi rata kuantitasnya atau jumlahnya, enggak. Ada kriteria-kriteria yang boleh dilebihkan kepada seorang ustadz misalnya, atau orang yang berkurban tentu lebih banyak kan dapatnya begitu. Nah, ustadz boleh lebih banyak, yang berkurban juga boleh lebih banyak, atau yang membutuhkan, nampak betul-betul membutuhkan, dia banyak anaknya, banyak tanggungannya, misalnya istrinya 2, boleh aja lebih banyak ke dia, boleh kasih, boleh. Nah, jadi segi keadilan itu enggak mesti 3 kilo semua, enggak. Tapi lihat kebutuhan orang tersebut, apakah lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, tapi kalau kita sekarang di Indonesia kan 3 kilo ya, lebih merata lah begitu. Nah, adapun maksud saya itu sampaikan begitu karena tentu dia minta babat. Yang awalnya dia dapat 3 kilo tentu lebih kan, karena dia minta babat. Silahkan saja. Apakah kulit, kaki, kepala, dan organ dalam juga harus dibagi? Soalnya di tempat Anda bagian tersebut tidak dibagikan, kadang ditimbun, kecuali penitiannya mau, barulah diambil. Nah, sayang kali lah, ambil aja lah. Ya, saya jelaskan tadi, pertanyaannya sama kayak Mami Nur ya. UTS pula. Kenapa kerbau tidak termasuk hewan ini? Kerbau termasuk, cuman tak saya sebutkan aja tadi. Boleh kurban onta, boleh kurban sapi, boleh kerbau. Saya nggak pernah nengok kurban kerbau, Pak, karena kerbau mahal ketimbang sapi. Nah, rata-rata kerbau di atas 20 juta. Nah, sedangkan rata-rata saya perhatikan kurbannya sapi di masyarakat itu 17 juta, 18 juta, 19 juta. Yang 19 juta ke atas sudah jarang orang beli sapi yang 19 juta ke atas. Nah, jadi kerbau ada, bukan tak ada. Ya. Jantungnya itu dikhususkan untuk pemerintah setempat, Ustaz. Oh, kalau dikhususkan haram. Saya ulang, kalau dikhususkan haram. Siapa kan? Kecuali dia berkurban. Orang yang berkurban silahkan saja. Aja yang pemerintah yang ngambil seenak dia saja. Tapi di lain sisi kita husnuzon, bisa jadi dia udah izin ke sahibul kurban jauh-jauh hari, nanti saya izin, kalau dia udah tahu orang yang kurban ini nggak suka jantungnya itu, jadi diambil. Dan sepengamatan di kampung saya, orang-orang itu membagikan daging kurban itu merata kepada masyarakat, mau itu kurban wajib atau sunnah, bagaimana Ustaz? Nah, itu gawat. Kurbannya jadi nggak sah. Saya ulang, itu pembahasan kita tadi. Kurbannya menjadi tidak sah hanya sekedar sedekah biasa saja.
sedekah biasa saja, maka dipisahkan. Kecuali memang nggak ada di situ kurban nazar, memang niatnya kurban biasa saja, ya. Tapi ingat ya, orang-orang tua kita tuh rajin nazar saya lihat. Nah, maka kamu nih, semua yang ada di sini, saya anjurkan jangan sering-sering nazar. Atau kalau bisa, nggak perlu bernazar lah. Ya, apalagi yang berat-berat, nggak perlu lah. Karena kalau mau kamu lakukan aja perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak perlu kamu bernazar dulu, kamu bernazar dulu, baru kamu taat kepada Allah. Nggak perlu begitu. Nah, misalnya begini, saya nanti kalau juara 1 saya rajin tahajud, ngapain nunggu juara 1 begitu? Atau nanti kalau saya lulus di PTN perguruan tinggi negeri ini, UIN ini, kampus negeri ini, saya rajin puasa sunnah. Nggak perlu, ngapain begitu? Ya, intinya kamu tetap saja taat, nggak perlu pakai nazar-nazar. Boleh aja digabung antara kurban dan akikah. Misal orang tersebut udah niat digabung, terus di kemudian hari beliau mendapatkan rezeki yang lebih, sehingga dia melaksanakan akikah ulang. Nah, itu tandanya nggak yakin. Tandanya dia tidak yakin. Kalau pun konteksnya begini, ya nggak masalah. Kurban akikah lagi dah. Sebenarnya dan nggak masalah juga, kamu nggak perlu mengulang lagi. Ambil aja pendapat Imam Romli tadi, ya, boleh menggabungkan niat akikah dan niat kurban. Dah yakin aja udah. Kalau kamu berpegang teguh kepada pendapat Imam Romli tadi, dah. Loh, Imam Romli itu kan bukan Nabi, Pak. Emang Imam Romli mengambil fatwa, mengambil dalil bukan dari hadis Nabi. Nah, dari hadis Nabi. Jangan bilang ulama, pendapat ulama Imam Romli begini-begini. Oh, kok nggak merujuk kepada hadis Nabi? Emang dia ngambil pendapat begitu dari mana? Kalau nggak dari hadis Nabi, gitu. Nah, atau Imam Ibn Hajar nggak boleh menggabungkan niat. Kok ikut Imam Ibn Hajar? Kenapa nggak ikut Nabi saja? Sedangkan Imam Ibn Hajar ngambil fatwanya tentu dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus perlu kita ketahui supaya nggak terkecoh dengan bahasa-bahasa yang begitu. Ikut Nabi atau ikut ulama, ikut Nabi atau ikut Imam Ibn Hajar, ikut Nabi atau ikut Imam Romli, nggak ada begitu itu. Ulama itu berfatwa sesuai dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yakin aja kalau udah kamu gabung besok, ya udah ngapain lagi akikah lagi, nggak perlu begitu, ya. Sayang duitnya. Ya. Pak, apa hikmahnya daging ayam tidak boleh buat kurban? Untuk bukit sendiri aja nggak cukup, apalagi untuk satu kampung. Ya kan, untuk keluarganya. Ya begitu, untuk keluarga bukit aja nggak cukup, apalagi untuk satu RT, satu kampung begitu. Nah. Begitu bukit. Ini jawaban Ana aja, dan nggak pernah ditanyakan juga sebelumnya. Udah, habis ya. Udah rehat, tidur lagi. Ana sekarang tidur cepat. Habis isya sudah tidur biasanya nih karena kita ngisi. Alhamdulillah. Semoga manfaat. Selamat berkurban dan selamat hari raya Idul Adha bagi yang merayakannya. Semoga berkah. Insyaallah kita niatkan tahun ini ataupun tahun depan kita kurban. Nah, yang ada bilang di sini yang bapaknya punya bank atau banker atau BMT yang ada tabungan kurban, bilang kita nanti adakan di Majelis Bait Ahmad nih tabungan kurban supaya tahun depan kita kurban di daerah masing-masing. Nabungnya ya dengan yang amanah lah, ya dengan yang amanah. Bagi yang berminat saja 200 ya. 200 apa, Pak? 250.000 sebulan satu orang. 1 tahun dah 3 juta. Pak, kalau misalkan keluarga kita, ya entah itu suami atau Pak si, pokoknya masih keluarga, misalkan punya ternak kambing. Nah, pastinya kan itu nggak cuma 3 atau 4, pastinya lebih ya. Apakah salah satu itu ada kewajiban untuk berkurban, Pak? Yang salah satu hewan. Enggak,
cuman ada sanksi yang Allah berikan. Dia sanggup kurban, tapi dia nggak mau berkurban. Nah, ini golongan orang-orang yang pelit, yang bakhil. Nah, jadi kalau dia sanggup berkurban dan dia nggak mau berkurban, begitu juga orang yang sanggup berhaji, dia nggak mau berhaji. Nah, ini golongan orang-orang bakhil, orang-orang pelit. Nah, tapi jangan pakai bahasa anak-anak SD, orang pelit kuburannya sempit, nggak begitu. Nah, tapi ada juga riwayat-riwayat yang mengarah ke sana, itu ada. Orang pelit kuburannya pelit kuburannya sempit. Makna kuburan sempit di sini dia dapat sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau rasanya peternak kambing ya satu kan jadilah begitu. Itu Bu Pit. Kalau punya peternak kambing juga Pak, saya nih. Ya. Apakah kambing tersebut tuh wajib dizakatkan Pak? Dizakatkan, dikurbankan maksudnya? Enggak maksudnya Pak? Ya, tapi kalau afdolnya iyalah. Ini masalah afdol ya. Kalau wajib enggak wajib, karena itu kan pribadi. Dan kurban ini enggak diwajibkan dalam mazhab Syafi'i. Yang diwajibkan kurban itu mazhab Imam Hanafi. Itu kurban wajib. Imam Syafi'i sunnah muakkad. Oke. Bukan itu Pak. Berarti kalau Ramadan pas hari raya itu loh, itu kan misalkan punya kambing lebih dari 5 atau berapa gitu, apakah itu kambingnya tuh zakat Pak? Oh zakat, karena kira pertanyaannya seputar kurban, ini ke zakat rupanya. Ya tadi kurban, sekarang zakat. Kalau cuma 5 enggak mencapai hisab. Nanti bahas bab zakat yang mencapai hisab itu, saya lihat sebentar. Hisab ada hisabnya masing-masing, jadi saya nggak hafal. Nah, di sini disebutkan sesuai dengan ini Bu Pit, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang udah kena nisab zakat itu kalau kambing 40 ekor. Dah. Jadi kalau orang dah punya 40 ekor kambing, maka dia wajib membayar zakat atas ternaknya. Nah, gitu ya. Nanti sekitar 2 kambing tuh dia bayar tuh. Jadi itu kambingnya pribadi Pak ya? Yeah. Di garis bawah kambing pribadi, bukan campuran. Biasa kan orang kayak nitip nanti dibagi 2 gitu. Misalkan anaknya 4 nanti 2 gitu. Maksudnya? Oh enggak. Udah seluruhnya, seluruh tanggungan dia. Nggak perlu nanti anaknya 2 kambing, bapaknya 2 kambing, mamanya tekor lah dia. Besok nggak boleh melihara kambing lagi. Udah, ada lagi? Habis? Habis ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.